Jakarta merupakan nama dari ibu kota Indonesia dengan latar sejarah yang panjang, di mana politik dan perebutan kekuasaan di dalamnya mempengaruhi bagaimana kota ini terbentuk menjadi kota Jakarta yang sekarang. Untuk itu, mari kembali untuk mengetahui sejarah kota Jakarta. Dahulu, sebelum kita kenal sebagai Jakarta, wilayah ini merupakan pesisir yang menjadi lokasi pemukiman kebudayaan Buni. Sampai Raja Purnawarman datang. Ia mendirikan Sundapura sebagai ibu kota baru Kerajaan Tarumanegara di daerah sekitar Jakarta. Beberapa abad berlalu, kekuatan Kerajaan Tarumanegara mulai melemah. Wilayah Sundapura pun direbut oleh Kerajaan Sunda. Strategisnya pelabuhan Sunda membuatnya berkembang pesat dan menjadi pelabuhan perdagangan utama bagi kerajaan. Salah satu pelabuhan di muara sungai akhirnya dinamai Sunda Kelapa. Namun, pada saat itu ancaman dari Kesultanan Jawa Demak sedang meningkat sehingga Kerajaan Sunda membentuk perjanjian dengan Portugis untuk membantu dalam hal militer. Dan sebagai gantinya, Raja Sunda memberikan akses gratis perdagangan lada. Sehingga Portugis pun membangun hunian mereka di Sunda Kelapa. Dan terbentuklah prasasti perjanjian Sunda-Portugal atau Padrao Sunda Kelapa. Kerajaan Demak yang tidak suka dengan kedatangan Portugis di tanah Jawa, mengutus Komandan Fathahillah dan pasukannya untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Dan berhasil menaklukkan pelabuhan. Sejak saat itu nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan merupakan bagian dari Kesultanan Banten. Belanda memulai ekspansi kegiatan dagang ke Hindia pada tahun 1595. Pemerintah Belanda memberikan monopoli perdagangan Asia kepada perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC pada tahun 1602. Beberapa tahun kemudian, hubungan diplomatis antara Belanda dan Kesultanan Banten semakin membaik. Pangeran Jayawikarta memberikan izin kepada para pedagang Belanda untuk membangun hunian mereka di tepi timur Sungai Ciliwung. Belanda melakukan intervensi secara militer di Jayakarta, di mana mereka mengambil alih pelabuhan setelah menghancurkan kota yang ada. Pada akhirnya, Hindia Belanda memerintah seluruh wilayah dan kota baru secara resmi dinamai Batavia pada tanggal 18 Januari tahun 1621. Batavia dibawa kendali VOC yang pada dasarnya adalah kota perusahaan, melayani para pedagang Belanda terutama perdagangan rempah-rempah. Pusat administrasi kota baru ini adalah Kastil Batavia. Batavia yang dikuasai oleh VOC berangsur-angsur bangkrut, dan piagamnya berakhir sehingga VOC dibubarkan. Batavia menasionalisasi hutang dan harta bendanya serta memperluas klaim teritorialnya dan berangsur-angsur meluas ke selatan. Selama periode ini, gedung-gedung administrasi dipindahkan ke daerah Weltervreden, selatan dari Koningsplein, Waterlooplein dan Rijswijk, Jalan Veteran. Daerah itu menjadi distrik perumahan, hiburan dan komersial yang populer bagi elit kolonial Eropa. (1942) Batavia jatuh ke tangan Jepang. Belanda secara resmi menyerah kepada pasukan pendudukan Jepang dan pemerintahan berpindah ke tangan Jepang. Kota ini berganti nama menjadi Jakarta. Situasi ekonomi dan kondisi fisik kota memburuk selama masa pendudukan. Karena logam diperlukan untuk perang, banyak patung besi dari zaman kolonial Belanda diambil oleh pasukan Jepang. Pada tahun 1943, pemerintahan Kekaisaran Jepang sedikit merevisi administrasi Jakarta dengan menambahkan badan konseling khusus yang terdiri dari 12 pemimpin Jawa. Di antaranya adalah Suwiryo dan Dahlan Abdullah. Jakarta pada tahun 1945 mengalami masa transisi dan pergolakan dari kaum nasionalis. Hal ini diakibatkan runtuhnya Jepang dan Indonesia yang akhirnya menyatakan kemerdekaannya. Suwiryo ditunjuk menjadi wali kota Jakarta tanggal 23 September tahun 1945 setelah Jepang melakukan perpindahan kekuasaannya.
Melihat adanya peluang untuk mengambil alih kota atas kekalahan Jepang, pasukan Inggris Belanda datang ke Jakarta untuk melucuti dan memulangkan garnisun Jepang, dan Jakarta kembali diduduki sekutu. Sehingga ibu kota sementara pindah ke Yogyakarta. Suwiryo yang pada saat itu tetap bekerja dan berada di Jakarta. Sehingga pasukan NICA atau Administrasi Sipil Hindia Belanda menculik Suwiryo di kediamannya. Selama 5 bulan dia disekap di daerah Jalan Gajah Mada, pada akhirnya November tahun 1947 diterbangkan ke Semarang untuk kemudian ke Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, pada akhirnya Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Soekarno kembali mengangkat Suwiryo menjadi wali kota Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 1950. Tahun 1950-an merupakan dasar dari pembangunan infrastruktur bagi pertumbuhan yang eksplosif di Jakarta. Sejak pergantian abad, masyarakat Jakarta telah menyaksikan periode stabilitas dan kemakmuran politik bersama dengan ledakan konstruksi lainnya yang membuat Jakarta lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hingga kini Jakarta menjadi kota modern yang berkembang dengan pesat.